Selamat pagi anak-anakku. Sekarang kita akan sama-sama belajar matematika tentang bilangan desimal. Nah, kalau kemarin sudah sempat dijelaskan sama Ibu tentang bilangan desimal, perlu kita ingat akan konsep dasar daripada bilangan desimal. Itu kalau tanda koma. Nah, itu setelah tanda koma satu angka di belakang koma, maka itu per 10. Nah, kalau ada 2 angka di belakang koma, maka itu per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka itu per 1000. Nah, sekarang kita akan masukkan, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Bagaimana caranya? Itu kita harus ingat tadi konsep dasar daripada bilangan desimal. Ingat, 1 angka di belakang koma per 10, 2 angka di belakang koma itu per 100, 3 angka di belakang koma per 1000. Sekarang perhatikan, aku mau kasih contoh untuk mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Contoh misalnya 3 per 10. Nah, ini akan diubah ke bilangan desimal. Nah, karena per 10, maka kita ingat bilangan desimal itu ada tanda koma. Karena per 10, maka di belakang koma hanya 1 angka. Nah, 1 angkanya ini kita masukin, yang pertama adalah bilangan penyebutnya. Penyebutnya berapa tadi? 10. Nah, yang kita masukkan di sini adalah angka 9. 9-nya berapa? 3. Nah, ini di belakang koma kita taruh 1 angka, berarti per 10. Di depan koma berapa? Berarti 0. Nah, seperti itu. Jadi 3 per 10 kalau kita ubah ke pecahan desimal menjadi 0,3. Bagaimana kalau 215 per 100? Nah, 215 per 100. Berarti di belakang koma harus ada berapa angka? 2 angka. 9-nya berapa? 215. Berarti kita masukkan 5. 1. Yang belum berapa? 2. Nah, begitu caranya. 2,15. Itu kebentuk desimal. Sama. Kalau per 10. Nah, misalnya 1567 per 1000. Oh, tapi kita tulis dulu koma. Nah, kalau per 1000 berarti di belakang koma ada berapa angka? 3. 1, 2, 3. Nah, 9-nya berapa? 1567. Kita masukkan 7, 6, 5, 1. Nah, jadi 1,567. Oke. Itu untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bu, gimana kalau angkanya bukan per 10, per 100 atau per 1000 untuk pecahannya? Kalau misalnya 3 per 5, gimana caranya itu, Bu? Nah, kalau untuk mengubah pecahan yang berpenyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000, misalnya per 5, atau per 4, atau per 8, nah, kita akan mengubah penyebutnya terlebih dahulu. Jadi kalau angkanya pernya itu bukan per 10, bukan per 100,
itu kita akan mengubah penyebutnya. Mengubah penyebutnya menjadi per 10, menjadi per 100, menjadi per 1000. Nah, contohnya tadi misalnya 3 per 5. Nah, 3 per 5 ini kita akan ubah ke bentuk desimal dengan cara mengubah penyebutnya terlebih dahulu, bisa menjadi per 10, bisa menjadi per 100, bisa menjadi per 1000. Nah, kita contoh 3 per 5. Kalau kita mau jadikan per 10, bisa nggak ya Bu? Nah, bisa. Caranya seperti apa? Kita kalikan. Berarti 5 kali berapa yang sama dengan 10? 5 kali 2. Nah, ini sama dengan berarti pilih 3, 5. Kalau penyebutnya kali 2, pembilangnya juga kali 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan berapa? 6. 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti sama dengan 6 per 10. Diubah ke pecahan desimal, kembali tadi. Koma dulu. Di belakang koma ada berapa angka? 1 karena per 10. Maka kita masukkan pembilangnya 6. Berarti 0. Nah, jadi 0,6. Nah, ingat. Untuk penyebutnya kalau 5, tadi Ibu kasih contoh 35, untuk mengubah penyebut ke 10 itu, kalikan dengan salah satu dari angka 2 atau 5. Nah, sekarang misalnya 1 per 4. Yang kedua 1 per 4. 1 per 4. 1 per 4, kalau kita mau ubah menjadi per 10, bisa nggak? Nggak bisa. Karena di perkalian 4 tidak ada yang hasilnya 10. Berarti naik per 100. 4 kali berapa yang sama dengan 100? Ya, 4 kali 20. Kali berapa? 25. Berarti penyebut juga pembilang berarti dikalikan juga 25. Nah, 1 kali 25 sama dengan berapa? 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, kita ubah ke desimal. 100 berarti di belakang koma ada 2 angka. 5, 2, 0. Nah, berarti 0,25. Ingat, caranya untuk mengubah penyebutnya ke 100, kalikan dengan salah satu dari angka 2, 4, 5, dan 25. Nah, tadi angka 4 kali 25, pilih salah satu. Kembali Ibu ingatkan, mengubah penyebut ke 100 itu kalikan dengan salah satu dari angka 2, 4, 5, dan 25. Contoh lagi, misalnya 5 per 8. 5 per 8 ya. 5 per 8 sama dengan kali ini 5, 8. 8 kali berapa yang sama dengan 10? Tidak ada ya. Karena 8 kali 1 adalah 8. 8 kali 2, 16.
Nggak ada. Tapi naik ke 100. 8 kali berapa yang sama dengan 100? Nggak ada. Tapi karena kalau penyebutnya 100, perkaliannya 2, 4, 5, dan 25. Lalu 8 per berapa? Per 1000. Nah, ini maaf, ini salah tadi. Per 1000. Nah, di sini langsung kita tuliskan 1000. Nah, per 1000. Berarti 8 kali berapa yang sama dengan 1000? Atau 1000 dibagi 8 sama dengan berapa? Ya, kali 125. Nah, berarti 9 juga harus dikalikan 125. 5 kali 125 sama dengan 5 kali 5, 25, 7, 10, berarti 625. Nah, 625 per 1000. Tapi sama dengan di belakang koma, kalau 1000 berarti harus ada berapa angka? Ya, pintar, 3 angka. Masukkan 5, 2, 6. Tidak ada berarti koma 0,625. Nah, itu cara mengubah penyebut yang menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Jadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan mengubah penyebutnya terlebih dahulu. Bisa penyebutnya bukan 10, bukan 100, bukan 1000. Yaitu dengan cara mengubah penyebutnya terlebih dahulu menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Nah, ini cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada cara lain untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Dengan cara apa? Dengan cara dibagi atau pembagian bersusun. Nah, kalau tadi kita ambil contoh 3/5, sekarang dengan cara kedua. Ini cara pertamanya, cara pertama. Ini cara kedua. Nah, cara kedua yaitu dengan cara dibagi. Nah, 3/5. Jadi 3 dibagi 5. Nah, 3 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. Maka kita tambahin 0. Nah, kalau kita sudah menambah 0 di belakang angka 3, maka di atas kita harus tulis 0, koma. Nah, ingat ya, kalau sudah menambah angka 0, maka di atas kita harus tulis 0, koma. Kalau sudah seperti ini, bisa kita bagi 30 dibagi 5. Sama dengan berapa? Ya, kita 6. Kalau sudah 6 kali 5 sama dengan 30. Kurangi. 30 kurang 30, 0. Nah, kemudian 3/5 sama dengan 0,6. Sama enggak? Sama kan? Ada 1/4. Berarti 1/4, 1 dibagi 4. Nah, 1 dibagi 4 nggak bisa. Berarti kita tambahin 0. Ingat, kalau sudah menambah 0, berarti di hasil kita harus tulis 0, 10 dibagi 4. Nah, 10 bagi 4 bisa nggak? Bisa. Yang mendekati di perkalian 4. Yang hasilnya 10 berapa? Ya, 2. 2 dikali 4 berapa? 8. Dikurangi 10 kurang 2. Maaf, 10 dikurang 8 berapa? 2.
2 dibagi 8 nggak bisa, tambahin 0. Nah, kalau sudah menambah di sini, di atas tidak usah ditulis lagi 0, tapi tinggal melanjutkan. 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 kali 4, 20. Kurang nih. Jadi 1/4 sama dengan 0,20. Ya. Oke, aman? Sama hasilnya. Ya, bisa? Oke, jadi untuk mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal bisa dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, atau dengan cara membagi. Jadi pembilang dibagi dengan per penyebut. Paham di situ? Nah, kalau sudah, kita lanjut mengubah pecahan campuran. Mengubah pecahan campuran ke desimal. Nanti kita hapus dulu ya, penyebut kita hapus dulu. Kita mengubah pecahan campuran ke desimal. Untuk mengubah pecahan campuran ke desimal, perhatikan ada langkah-langkah yang harus kita lihat. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengubah terlebih dahulu pecahan campuran itu ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, kalau sudah selesai kita mengubah bentuk pecahan campuran ke pecahan biasa, maka pecahan biasa itu kita akan ubah menjadi bentuk desimal. Nah, perhatikan, kasih contoh sama ibu ya. 2, 3/5. Nah, ini adalah pecahan campuran. Nah, ingat, pecahan campuran akan diubah ke desimal. Langkah pertama kita harus mengubah apa? Ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan campuran kita ubah ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. Ya, jangan lupa itu tadi salah. Pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Setelah itu baru kita ubah ke pecahan desimal. 2/3/5. Caranya gimana, masih ingat? Untuk mengubah ke pecahan biasa, ya 2 kali 5 ditambah 3/5. Nah, kalau kita hafal sebetulnya gampang. 2 kali 5 sama dengan berapa? 10. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Berarti 13/5. Kalau sudah hafal perkaliannya. Nah, 2 kali 5, 10 ditambah 3/5 sama dengan 13/5. Nah, dari pecahan biasa ini kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Nah, ini ada per5, bisa kita kalikan 2/2 sama dengan per 10. 13 kali 2 berapa? 6, 26 ya, 26. Berarti diubah ke bentuk desimal. Di belakang koma ada berapa angka kalau per 10? Ya, pintar, 1 angka. Akan sekali 1 angka. Berarti yang menempati adalah 6 plus 2,6. Coba sekarang kita mau pakai yang dibagi. Sama nggak hasilnya? 2/6 ya. Berarti 13 dibagi 5. Nah, 13 bagi 5. 5 di perkalian 5 yang mendekati dengan 13. Bisa nggak? Bisa. Kali berapa? Ya, pintar 2. Harus 2.
2 kali 5, 10. Dikurangi 13 dikurang 10 berapa? 3. Nah, 3 dibagi 5 tidak bisa, maka kita akan tambahin 0. Ingat, sudah selesai menambah 0, pasti di hasil kita kasih dengan tanda koma. 30 dibagi 5 sama dengan berapa? 6. 6 kali 5 sama dengan 30. Ya. Sama? Ya. Satu lagi untuk mengubah pecahan campuran ke desimal, contohnya 7/3/4. Ya. 7/3/4. Nah, kita rubah dulu ke pecahan biasa dulu. 7 kali 4 berapa? 28 ditambah 3/4. 28 ditambah 3 sama dengan berapa? Ya, 31/4. Nah, sekarang kita mau tentukan ke pecahan desimal. Berarti 31 dibagi 4. 4 kali berapa yang mendekati angka 31? Ya, 4 kali itu 7. Nah, 7 kali 4 berapa? 28. Kurangi 31 dikurang 28. Berarti 1 kurang 8 nggak bisa. Pinjam ke angka 3. Berarti 11 dikurang 8 sama dengan 3. Jadi berarti 2 kurang 2. 3 dibagi 4 tidak bisa. Berarti tambahin 0. Nah, kalau sudah menambahin 0, ya pintar, kasih koma. Oh, pintar sudah gak nyambung ya. Tapi 30 lagi. Nah, 30 dibagi 4 lagi. Ya, 7 lagi. Nah, 7 berarti 28 lagi. Nah, 0 kurang 8 nggak bisa, tapi pinjam. Menjadi 10 kurang 8, berapa? 2. Tambahin 0. Nah, 20 dibagi 4 sama dengan berapa? Ya, 5. Tinggal 20. Kurang, berarti 0. Berarti 7/3/4 jika diubah ke bilangan desimal sama dengan 7,75. Sekarang kalau cari yang berpenyebut 10 atau 100 atau 1000. Jadi 31 per 4. Berarti 4, ingat tadi kalau 10, 100, 1000 penyebutnya. Kalau per 4 bisa kali 10? Tidak bisa. Berarti kalikan 100 menjadi 100. Nah, dikali berapa yang menjadi 100? Nah, dikali dengan 20. Di sini 31 kali 25. Nah, kita hitung ya, 31 kali 25. 1 kali 5, 5. 3, 15. 2. Berapa? 6. Tambahkan 5, 7, 7. 7, 7, 5. Diubah ke pecahan desimal. Per 100, berarti belakang koma ada berapa? Ya, 2 angka, pinter. Berarti 5, 7, 7. Sama? 7, 7. Nah, sama kan? Oke. Sudah paham? Untuk mengubah pecahan biasa ke desimal dan juga pecahan campuran ke desimal. Kalau pecahan biasa boleh menggunakan cara mengubah penyebutnya terlebih dahulu menjadi per 10, per 100, per 1000. Nah, kalau per 10
kita mengubah penyebut dengan mengalihkan salah satu dari angka 2 dan 5. Kalau yang berpenyebut 100, kita akan mengalihkan penyebutnya dengan angka 2, 4, 5, dan 25. Yang berpenyebut 1000, mengubah penyebut menjadi 1000 dengan mengalihkan salah satu angka dari 2, 4, 5, 8, 125. Bisa juga dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara pembagian tersusun, yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, mengubah pecahan campuran ke desimal, yaitu yang pertama kita harus mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Setelah itu pecahan biasa baru kita ubah menjadi pecahan desimal. Cara boleh mengubah penyebutnya terlebih dahulu atau dengan cara membagi. Bagaimana? Sudah paham? Oke, pintar-pintar ya. Kalau sudah paham, kita akan maju mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Ya, buat dulu ini. Kalau mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persen. Persen itu artinya per 100. Ya, persen itu artinya per 100. Nah, lambang persen seperti ini. Nah, ini persen. Jadi per 100. Nah, itu yang namanya persen. Nah, mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal. Oke, turunan ya. Karena ingat nanti tanggal 17 harusnya belajar matematika tapi tanggalnya merah. Peringati hari kemerdekaan. Jadi hari ini kita turunan bacanya ya. Tidak apa-apa, sampai saja walaupun turunan ya. Yuk kita lanjut. Kita akan sama-sama belajar terlebih dahulu mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nah, tapi ingat, bentuk persen itu kita akan mengubah penyebutnya menjadi per 100. Contoh, 1/2 kita akan ubah ke bentuk penyebut per 100. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dikalikan. Penyebut kali berapa sama dengan 100. Nah, 1/2 kali titik-titik sama dengan penyebut per 100. Nah, ya. Jadi 2 kali berapa yang sama dengan 100? Atau 100 dibagi 2 sama dengan berapa? Berapa kira-kira? Ya, pintar, 50. Nah, kita sudah ketemu penyebutnya 50. Ingat, di pecahan harus adil. Maka pembilang juga harus dikalikan 50. Nah, tinggal kalikan 1 kali 50 berapa? 50. Jadi 1/2
diubah ke per 100 menjadi 50 per 100. Nah, ini masih pecahan biasa. Kita akan ubah menjadi persen. 50 per 100 maka menjadi 50 persen. Nah, ya, 50 persen. Saya 50 per 100 diubah ke desimal bisa, tadi kan sudah kita belajar ya. Berarti berapa? Di belakang koma ada 2 angka. Berarti 0,50 ya. Contoh lagi. Contoh. Berapa? 2 per 4. Boleh. 2 per 4 kali. Nah, sama dengan 100. 4 kali berapa yang sama dengan 100? Atau 100 dibagi 4 sama dengan berapa di sini? Kali berapa 4? Berarti kali, ya, kali 2, 20 atau 25? 100 dibagi 4, ya kita 25. Nah, masukkan. Kalau sudah ketemu 4 kali 25 sama dengan 100, maka 9 juga harus dikalikan 25. Nah, 2 kali 25 sama dengan berapa? 50. Nah, jadi 50 persen. Oke, jadi 2 per 4 diubah ke persen sama dengan 50 persen. Oke, itu pecahan biasa. Sekarang kalau mengubah pecahan campuran ke persen. Nah, caranya pecahan campurannya diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kalau sudah selesai, maka pecahan biasanya diubah penyebutnya menjadi per 100. Jadi sama ya, pecahan campuran itu akan diubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. Selesai itu baru diubah ke pecahan persen. Nah, bagaimana kalau pecahan desimal diubah ke persen? Nah, tadi ini kan sudah ada 50 per 100 persen, tinggal mengubah 50 persen ini dijadikan desimal. Jadi berapa? 0,50. Kalau 0,74 gimana? 0,74 diubah ke pecahan persen. Sama, jadikan dulu 74 per 100. Tapi 0,74. Gampang ya? Oke? Nanti dilihat lagi di buku cetaknya. Di situ ada beberapa contoh. Memang ada tambahan dari itu untuk cara yang mudah. Nah, silakan kalian memakai cara yang mana, terserah. Yang penting kalian mengerti. Nah, untuk tugasnya yang kalian harus kerjakan yaitu di buku cetak halaman 23. Nah, di buku cetak halaman 23 kerjakan itu ayu pelatih 1.6. Terus halaman 25 yaitu ayu pelatih 1.7. Langsung lompat ke halaman 28 yaitu ayu pelatih 1.8. Nah, ini nanti kamu akan kerjakan di buku latihan karena ibu ingin kamu mengerjakannya tidak langsung dijawab, tapi gunakan dengan caranya. Nah, caranya, cara yang mana yang kamu pakai? Terserah, mau cara dikalikan, mengubah penyebutnya, atau dengan cara membagi. Silakan saja yang mana yang dipilih, yang penting buat ibu jawabannya benar.
Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu.